Segala puji hanya bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih pagi ini kami boleh kembali menikmati kasih karunia Tuhan. Kami boleh kembali berkumpul Tuhan dengan saudara-saudara kami seiman untuk memuji, menyembah. Amat terlebih kami mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, berkati hati kami semua Tuhan. Berkatilah juga Tuhan alat-alat yang kami akan pakai Tuhan, supaya alat-alat yang kami pakai tidak dapat gangguan apapun Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berikan kepada kami hati untuk disirami dengan firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Urapi hamba-Mu, biarlah lidah bibir hamba-Mu Engkau berkati. Biarlah perkataan ini hanya datang daripada Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua yang diberkati Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan buat saya untuk belajar menyampaikan sedikit firman Tuhan. Ya, saya membawakan renungan firman Tuhan dengan judul Langkah Iman. Apakah langkah iman itu? Langkah iman adalah langkah iman kita untuk mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, untuk mendapatkan mujizat daripada Tuhan. Di dalam menghadapi persoalan hidup, manusia itu seringkali membutuhkan bukti dahulu, baru percaya. Itulah manusia. Tetapi berbeda dengan Tuhan. Tuhan mau apabila kita menghadapi persoalan hidup, baik itu rumah tangga, keuangan, Tuhan mau kita percaya dulu kepadanya. Baru itu Tuhan akan memberikan bukti. Bukti itu akan nyata. Di dalam renungan saat ini saya akan membacakan satu ayat di dalam Markus 5 ayat yang 25. Markus 5 ayat 25, di situ ada peristiwa yang luar biasa. Saya akan bacakan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Kita semua sudah sering mendengar peristiwa ini ya. Wanita pendarahan 12 tahun. 12 kali 365 hari. Dia mengalami pendarahan. Yang lebih merasakan itu adalah wanita. Para ladies merasakan apa itu pendarahan. Kita itu mengalami haid ya, menstruasi itu 3 hari, 5 hari. Itu pun sudah gak enak di badan ya. Kepala pusing, ada yang sakit perut. Banyaklah macamnya ya, karena mengalami datang bulan. Itu tidak seberapa. Cuman beberapa hari, paling lama seminggu. Kalau lebih dari seminggu, kita pasti akan pergi ke dokter. Sama halnya dengan wanita ini. Wanita ini mengalami pendarahannya 12 tahun, saudaraku. Bukan waktu yang sebentar. Puluhan tahun, 12 tahun. Wanita ini adalah wanita Yahudi. Kalau wanita Yahudi mengalami pendarahan seperti ini, itu luar biasa. Bagaimana dia mengalami jalan buntu. Dia tidak boleh mendekat dengan orang-orang karena dia pendarahan. Bisa kita lihat di dalam Imamat 15 ayatnya yang ke-25. Apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, bukan pada waktu haid ya. Kalau haid ada waktunya, tapi ini kan terus-menerus. Atau apabila ia mengeluarkan leleh lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya itu najis, itu perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis.
Najis di sini dikatakan, kita lanjut, setiap tempat tidur yang ditidurinya selama ia mengeluarkan lelehan haruslah baginya seperti tempat tidur pada waktu cemar kainnya, pada waktu haid, dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis sama seperti kenajisan cemar kainnya. Ya, setiap orang yang kena pada barang-barang itu menjadi najis dan ia harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Saudaraku, hal ini luar biasa. Bisakah kita melakukan seperti itu? Suami kita dekat najis, anak kita dekat najis, barang yang kita pakai najis. Berarti dia sudah mengalami jalan buntu perempuan ini. Tidak punya teman dekat, najis, tidak bisa. Tempat tidur pun yang ditidurnya menjadi najis. Dia mengalami jalan yang buntu pada saat itu. Lalu perasaannya bagaimana? Ya tidak enak kan, saudaraku ya. Dia tidak punya teman, sudah tidak punya uang. Pasti dia tuh berobat bukan kepada satu tabib, tetapi satu tabib tidak mempan, dia berobat ke tabib yang lain. Tabib yang lain. Dan ini pasti bukan uang yang murah. Dia pasti mencari tabib yang lebih mahal supaya dia mendapatkan kesembuhan. Dan dia dikatakan di dalam firman Tuhan itu, dia sudah kehabisan uangnya, tetapi tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Mungkin dia sudah jual barang-barangnya yang berharga, sudah habis. Sama halnya dengan kita, ya. Apabila kita sudah mengalami jalan buntu, barang-barang kita sudah habis, bagaimana yang terjadi? Kita pasti jual barang-barang kita, sampai jual rumah, jual mobil, supaya kita mendapat kesembuhan pada saat. Tetapi apa yang terjadi dengan perempuan ini? Perempuan ini tidak pernah putus asa. Seringkali kami melihat ya, kami mendengar manusia apabila sudah mengalami jalan buntu, sudah tidak ada pengharapan. Yang diambil apa? Ya, yang diambil adalah pergi kepada cara-cara dunia, narkoba, mabuk-mabukan. Amat terlebih, yang lebih tragis lagi, bunuh diri, mengakhiri hidupnya, karena hidupnya sudah tidak ada pengharapan. Pada waktu saya melahirkan anak saya yang nomor 2, saya dengar di Jakarta itu ada seorang ibu juga sama-sama melahirkan. Begitu dia selesai melahirkan, ibu ini koma. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, suaminya menungguinya dengan sabar, dengan penuh kesabaran, tidak ada lelah. Tetapi waktu berjalan terus, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tidak ada perubahan. Ibu ini tetap koma, terbaring di rumah sakit. Pastinya banyak biaya yang dikeluarkan oleh keluarga ini. Pada saat itu belum ada BPJS. Pastinya dia jual mobil, apa yang bisa dijual, sudah tidak ada pengharapan. Istrinya terbaring di rumah sakit. Dan suaminya lama-kelamaan pasti putus asa. Dan benar saudaraku, suaminya putus asa. Tidak ada pengharapan. Istrinya tidak ada kemajuan, tidak ada kesembuhan. Berbulan-bulan di rumah sakit. Dipikir, ya besok sembuh, ternyata tidak ada. Lalu bapak yang suaminya ini sudah angkat tangan, dokter pun sudah angkat tangan, ya tidak ada pengharapan. Mulai suaminya berputus asa. Apa yang dilakukan suami? Dia memohon kepada dokter supaya istrinya ini disuntik mati saja. Itu yang terjadi. Itulah manusia. Manusia yang sudah tidak ada pengharapan, tidak ada jalan keluar, mengambil jalan pintas, mengambil jalannya secara dunia. Istri yang dikasihinya ini memohon supaya disuntik mati karena sudah berbulan-bulan di rumah sakit. Tidak ada kemajuan. Itulah manusia. Tetapi berbeda dengan
wanita 12 tahun pendarahan ini, dia tidak putus asa. Dia terus ada usaha supaya ada kesembuhan. Kita lihat di ayat selanjutnya. Apa yang menyebabkan dia mengambil langkah iman? Kita lihat kembali di dalam Markus 5 tadi. Di dalam Markus 5, di dalam ayat selanjutnya. Dia sudah, ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu ia berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Nah, apa yang dia lakukan? Dia mencari jalan keluar dengan apa? Dia mendengar berita tentang Yesus. Pada saat itu Yesus sering melakukan mujizat-mujizat. Dia mendengar. Imannya timbul dari pendengaran. Di dalam Roma 10:17, iman itu timbul dari pendengaran tentang Kristus. Dia mendengar berita Yesus, dia bisa menyembuhkan dan imannya timbul. Asal ku jamah saja jubahnya, pasti aku akan sembuh. Dan itu belum terjadi. Dia belum menjamah, tetapi dia sudah mempunyai iman. Itulah yang diinginkan oleh Yesus, saudaraku, yang dikasih Tuhan. Kepada kita semua, Tuhan menginginkan kita beriman dulu. Ya, jangan minta bukti dulu, beriman dulu. Apapun persoalan hidup kita, ekonomi, rumah tangga, anak-anak, apapun persoalan hidup, kita mau bangkitkan dulu iman. Asal kita percaya, asal ku jamah jubahnya. Ini belum menjamah loh saudaraku, belum memegang. Tetapi sudah timbul iman karena pendengaran. Itulah kalau saat kita sedang dalam kesulitan, banyaklah mendengar firman Tuhan, banyak membaca. Jangan kita menjauh dari kumpulan-kumpulan saudara-saudara seiman seperti ini ya. Jangan menjauh, tetapi semakin kita mendekat, sebab dari pendengaran akan firman Tuhan, itu akan timbul ya iman yang kuat kepada Tuhan. Nah, setelah ini kita lihat selanjutnya. Pada seketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan berkata, siapa yang menjamah jubahku? Who touched me? Siapa? Tuhan tanya, siapa ini? Apakah Tuhan tahu? Apakah Tuhan tidak tahu? Kok nanya? Gitu. Pasti tahu. Kita lanjut. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Nah, who touched me? Apakah Tuhan berpura-pura? Tanya, pura-pura dah. Aku tanya, siapa yang jamah? Terus dia katakan, tidak. Tuhan tidak berpura-pura. Tuhan tahu siapa yang menjamah jubahnya itu. Tuhan tahu segala persoalan hidupmu. Tuhan tahu segala kesulitan hidupmu. Ya, tetapi Tuhan ingin melihat dan mendengar kejujuran dari kita semua. Kita lanjutkan. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Nah, Tuhan mau kita seperti wanita ini. Kita tampil ke depan, kita tersungkur di kaki Tuhan, dan kita berkata jujur kepada Tuhan, Tuhan, inilah persoalanku. Tuhan, tolonglah. Tuhan mau dari kita adalah kejujuran. Ya, Tuhan mau setelah iman kita timbul dan
kita mendapatkan bukti mujizat. Tuhan mau ada kejujuran. Wanita ini setelah mendapatkan kesembuhan, bisa nggak dia langsung pura-pura lari aja, udah nggak usah ngomong, nggak usah tampil, nggak usah tersungkur di kaki Tuhan, bisa. Tetapi Tuhan Maha tahu. Tuhan ingin dari kita kejujuran. Kita lihat ayat selanjutnya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Nah, itulah Tuhan ingin kejujuran kita. Sampai kita tersungkur, sampai kita mendengar Tuhan mengatakan, hai anakku, persoalanmu sudah aku selesaikan. Amin, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan mau dari kita jujur. Tuhan mau kita semakin dekat hidup kepadanya. Tuhan mau sampai Tuhan mengatakan, hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Penyakit sudah sembuh. Hai anakku, penyakitmu sudah sembuh. Dan setelah itu apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Ya, saudaraku, dia menceritakan berita tentang kesembuhannya itu. Dia tidak diam saja. Ya, dia tidak diam saja. Seperti kita, apabila kita mengalami pertolongan Tuhan, rumah tangga kita sudah diselamatkan, dipulihkan, sakit kita sudah disembuhkan, anak kita sudah mendapatkan predikat nilai yang baik. Alangkah baiknya kita juga menceritakan, menyaksikan kebaikan daripada Tuhan. Ya, kita tidak diam saja. Wanita ini bisa, setelah saya sembuh, oh haleluya, terima kasih Tuhan, saya sudah sembuh. Setelah itu sudah tidak menceritakan kebaikan Tuhan, tidak menyaksikan kebaikan Tuhan. Bisa, tetapi tidak dia lakukan. Dia bersaksi kepada setiap orang. Dia adalah orang yang baik, ya. Miracle happen, it's a good people. Miracle, mujizat itu akan terjadi kepada setiap orang yang baik. Saya tidak pernah mendengar mujizat itu terjadi kepada orang jahat, tidak. Tetapi mujizat itu terjadi kepada orang-orang yang baik, orang yang berserah, orang yang tampil mengakui dosa, orang yang tersungkur di kaki Tuhan yang dilakukan seperti wanita ini. Puji nama Tuhan. Luar biasa kejadian ini ya saudaraku. Dia sudah merasakan kesembuhan dari asalku, jamah saja jubahnya. Tidak minta seperti Naaman, kepengen Nabi Elisa datang menumpangi dia. Tidak, dia mempunyai iman yang lebih besar. Asalku jamah jubahnya. Dia mempunyai iman yang luar biasa. Apa yang terjadi selanjutnya, saudara, kita lihat di dalam Markus 6. Selanjutnya apa yang terjadi di dalam Markus 6 ayat, saya memang tidak mencatat, saudaraku. Jadi saya lebih senang lihat dari ayatnya sendiri, dari Alkitabnya sendiri. Kita lihat di dalam Markus 6 ayat 56. Apa yang terjadi setelah wanita ini mendapat kesembuhan, mendapatkan mujizat daripada Tuhan? Karena imannya yang begitu besar, dia tidak pernah berputus asa, seperti halnya manusia mencari jalan pintas yang dilakukan dengan cara-cara dunia sampai mengakhiri hidupnya. Apa yang terjadi setelah dia mendapat kesembuhan? Dia menceritakan, dia bersaksi dengan tulus. Kita lihat di dalam Markus 6 ayat 59. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Nah, menjadi viral kan setelah wanita itu mengalami mujizat daripada Yesus.
hanya menjamah saja baju daripada Yesus. Bukan dari tumpangan tangan Yesus. Tidak. Hanya menjamah jumbainya saja. Jumbai itu ujung daripada jubah dari Yesus. Dijamah. Ternyata setelah dia mengalami kesembuhan, mengalami mujizat daripada Tuhan, dia bersaksi kepada setiap orang yang dia temui. Kalau zaman sekarang dibilang kan viral ya. Mungkin kalau sekarang bisa di video, di-sharekan di grup-grup WhatsApp. Saat itu tidak ada, belum ada handphone. Dia hanya bersaksi melalui mulutnya. Bagaimana dia mengalami mujizat daripada Tuhan. Sama halnya dengan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan mau kita bersaksi apabila kita sudah mengalami mujizat daripada Tuhan, mengalami kebaikan daripada Tuhan, sehingga kita bisa melihat kemanapun ia pergi, ke desa, kota, ke pasar, pasar tempat orang berjualan, di situ banyak orang-orang sakit diletakkan supaya hanya menjamah jumbanya Yesus. Sesuai dengan apa yang dialami wanita pendarahan 12 tahun ini saja, mereka hanya menjamah jumbainya, ya, mereka menjadi sembuh. Ini hal yang luar biasa, saudaraku. Begitu banyak manusia di dunia ini, bagaimana mereka mengalami persoalan hidup hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mendengar firman Tuhan, sudah banyak mengalami mujizat Tuhan, marilah kita juga akan mulai belajar bagaimana kita mau bersaksi untuk memenangkan banyak jiwa. Seperti halnya yang dialami wanita 12 tahun ini, dia mau bersaksi dengan tulus, luar biasa. Untuk sebab itu, mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar lebih banyak lagi mendengar firman Tuhan, membaca Alkitab, bersekutu dengan teman-teman seiman, saudara-saudara seiman. Janganlah kita lalai. Dulu saya juga begitu. Waduh, bangun pagi. Waduh, rasanya berat ya saudaraku, tetapi setiap hari kita melakukannya, kita punya komunitas, the power of love yang luar biasa. Saudara-saudara kita luar biasa, saling membangunkan. Saya setiap hari di miss call, baik Bapak Surbakti, teman-teman yang lain, miss call saya, supaya kita bangun. Sebelum kita beraktivitas, kita bertemu dengan Tuhan dulu. Kita tersungkur dulu di kaki Tuhan. Kita tampil supaya kita juga membangkitkan iman kita. Semakin hari iman kita semakin diperkuat, ketemu dengan saudara-saudara seiman, kita semakin dikuatkan, semakin kita hidup berdampingan dengan teman-teman, iman kita bisa timbul karena pendengaran itu dari firman tentang Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah berhenti bicara, tetapi Roh Kudus akan terus memateraikan firman ini di dalam setiap hati hamba-hamba-Mu yang tergabung di dalam Zoom ini Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi benih yang baik tertanam di dalam hati yang baik, tanah yang baik Tuhan. Biarlah kami mau terus bersaksi untuk kemuliaan Tuhan, mendapatkan banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin, amin, amin.